Lebaran sebentar lagi, makanan sudah disiapkan dari opor ayam, rendang, dan lain-lain. Di Indonesia, bahan makanan untuk Lebaran biasanya memakai bahan makanan berbahan dasar daging, daging sapi dan juga daging kambing. Saya masih sering mendengar kalau masih banyak yang percaya tentang mitos-mitos kambing yang terkait bahwa kambing itu punya dampak negatif ke kesehatan. Pada video kali ini kita akan membahas tentang mitos-mitos yang beredar pada masyarakat terkait daging kambing tersebut dan bagaimana sebenarnya faktanya. Saksikan terus sampai akhir video dan jangan lupa subscribe channel Dokadil Institute, channel yang membuat kita semua lebih paham beternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Apa kabar Sobat Dokadil? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin, kita berjumpa lagi di channel YouTube Dokadil Institute, channel yang membuat kita semua lebih paham beternak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sholawat beriring salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu dan selalu kita harapkan syafaatnya sampai akhir kala nanti. Terkait daging kambing dan mitos-mitosnya yang beredar di masyarakat, kita akan membahas mitos tersebut dan membahas bagaimana fakta sebenarnya. Nah, mitos pertama yaitu daging kambing menyebabkan hipertensi atau darah tinggi. Cukup banyak beredar mitos yang dipercaya oleh masyarakat bahwa daging kambing menyebabkan hipertensi atau darah tinggi. Nah, kemarin saya mencoba mengulik penelitian-penelitian yang menghubungkan ataupun punya korelasi antara daging kambing dan hipertensi. Nah, ada beberapa penelitian dan jurnal yang sudah saya temukan. Di situ disebutkan memang daging kambing, sesudah makan daging kambing, dia memang menyebabkan kenaikan percepatan darah dan tekanan darah. Namun kenaikannya itu masih dalam range normal, tidak di atas normal, tidak hipertensi sebenarnya. Hipertensi atau tekanan darah tinggi yang berlebih itu disebabkan oleh protein dan natrium. Seperti kita ketahui memang daging kambing itu mempunyai protein yang sangat tinggi dan juga natrium. Dan saya rasa natriumnya juga tidak melebihi normal. Namun, hipertensi yang dipercaya oleh masyarakat yang disebabkan oleh daging kambing ataupun bahan makanan berbahan dasar daging kambing, itu saya rasa kurang tepat karena makanan atau sajian makanan yang berbahan dasar daging kambing tersebut juga ada bahan-bahan lain yang dapat menyebabkan hipertensi. Yang bahan makanan yang punya protein juga ada dan juga natriumnya juga sangat tinggi. Bahan dasar penambah ataupun selain daging kambing. Jadi saya rasa bukan daging kambingnya yang membuat atau yang menyebabkan hipertensi, tapi bahan lainnya. Jadi pengolahan daging kambing ini sangat berpengaruh terhadap kita manusia yang memakannya. Ya, misalnya pengolahannya menggunakan minyak yang sangat banyak, santan yang sangat kental dan juga banyak, penggunaan garam dalam tambahan bumbunya dan lain-lain. Dan saya rasa bahan-bahan tersebut sangat menentukan juga terhadap munculnya hipertensi.
pengolahan dan bahan-bahannya seperti itu, saya rasa jangankan daging kambing, daging ayam ataupun daging ikan pun bisa menyebabkan hipertensi. Jadi menurut saya kurang tepat menyalahkan daging kambing terhadap penyebabnya hipertensi. Mitos yang kedua adalah daging kambing ataupun organ-organ tertentu dari kambing itu dapat meningkatkan gairah seksual. Saya perhatikan masih banyak orang ataupun masyarakat yang percaya bahwa memakan bagian tertentu dari kambing, misalnya testisnya atau torpedonya, itu bisa meningkatkan gairah seksual. Apakah itu benar atau tidak? Jadi sebenarnya efek panas di dalam tubuh sesudah makan daging kambing itu sebenarnya efek yang normal dan bukan mengarah ke peningkatan gairah seksual. Itu hanya sugesti saja, karena memang sesudah makan daging kambing tubuh menjadi terasa lebih panas dan dipikir atau dikiranya itu tanda-tanda meningkatnya gairah seksual. Jadi sesudah makan daging kambing tubuh ataupun badan terasa lebih panas, itu disebabkan oleh zat yang namanya arginin. Arginin ini salah satu efeknya adalah meningkatkan peredaran darah. Nah, jika peredaran dalam tubuh kita meningkat, tubuh juga terasa lebih panas. Jadi itu bukan tanda-tanda meningkatnya gairah seksual. Dan bukan hanya daging kambing saja yang mempunyai zat arginin. Daging merah lainnya, misalnya daging sapi ataupun daging kerbau, itu juga punya zat arginin. Daging ayam juga punya zat arginin. Jadi kurang tepat kalau kita kaitkan antara daging kambing yang dapat meningkatkan gairah seksual. Selain itu, daging kambing juga mempunyai ataupun mengandung zat yang bernama zinc atau seng. Sumber utama zat ataupun senyawa zinc ini sebenarnya bukan hanya daging kambing aja, tapi juga banyak ditemukan di daging merah lainnya seperti daging sapi ataupun daging kerbau. Senyawa zinc ataupun seng di dalam daging kambing itu ada sekitar 4,9 mg per 100 gram. Zinc ini atau senyawa zinc ini sebenarnya ada efeknya ke peningkatan ataupun stimulasi produksi hormon testosteron. Jadi menurut saya ada benarnya juga kalau dikaitkan antara daging kambing dengan gairah seksual yang dikaitkan dengan zinc, itu ada benarnya juga. Jadi zinc inilah yang meningkatkan peningkatan produksi hormon testosteron. Zinc itu ada di dalam daging dan bukan di bagian testisnya ataupun di bagian torpedonya. Jadi kalau menurut saya, misalnya bagi sebagian orang yang percaya bahwa makan testis ataupun torpedo kambing itu meningkatkan gairah seksual, itu saya rasa kurang tepat. Saya rasa yang lebih tepat lagi, ya makan daging kambingnya saja juga sudah bisa meningkatkan gairah seksual dengan cara zat zinc yang ada di dalam dagingnya. Kemudian mitos yang ketiga adalah ibu hamil tidak boleh mengkonsumsi ataupun memakan daging kambing. Seperti yang kita bahas tadi, daging kambing memang dapat meningkatkan peredaran darah, tapi masih dalam batas normal ya. Kemudian menyebabkan efek panas di dalam tubuh karena ada argininnya tadi, sehingga efek-efeknya ini dipercaya oleh masyarakat tidak baik bagi ibu hamil dan bisa saja menyebabkan keguguran. Nah, apakah mitos ini benar? Bagaimana faktanya? Nah, inilah mitos ketiga yang saya rasa kurang tepat juga. Jadi faktanya memang daging kambing ini sangat tinggi nutrisi dan gizinya. Nutrisi dan gizi yang sangat tinggi ini sebenarnya malah sangat baik bagi ibu yang sedang hamil. Saya malah menyarankan agar mengkonsumsi daging kambing bagi ibu hamil, karena
zat nutrisi yang dikandung dalam daging kambing ini sangat baik untuk tumbuh kembang janin yang ada di dalam tubuhnya atau di dalam kandungannya. Cuma dengan catatan ya jangan terlalu banyak dan pengolahannya juga tepat. Ketiga, mitos tersebut nyatanya tidak berefek negatif terhadap tubuh. Nyatanya memang daging kambing sangat baik dan sangat menyehatkan bagi tubuh. Cuma dengan catatan diolahnya dengan tepat, kemudian cara mendapatkan dagingnya itu ada standarnya, standar asuh, aman, sehat, utuh, dan halal. Kemudian mengkonsumsinya juga jangan berlebihan. Jadi Sobat Dokadil, jangan salahkan daging kambing terhadap efek yang terjadi di dalam tubuh kita. Saya rasa kurang tepat kita menyalahkan daging kambing. Kita harus koreksi juga apa yang sudah kita lakukan sebelum mengkonsumsi daging kambing. Misalnya daging kambing itu diolahnya seperti apa, bumbu-bumbunya apa saja, terus jumlahnya bagaimana, dan apa saja yang kita makan selain daging kambing. Jadi jangan ujuk-ujuk kita sakit tapi daging kambing yang disalahkan. Demikian Sobat Dokadil, jika ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar. Jika Sobat Dokadil suka video ini silahkan ketik tombol like-nya. Jika Sobat Dokadil merasa video ini bermanfaat dan mematahkan mitos-mitos yang berkaitan dengan daging kambing, silahkan share ataupun bagikan video ini. Dan terakhir, bagi Sobat Dokadil yang belum subscribe ataupun baru menonton video ini, mohon kiranya agar Sobat Dokadil untuk subscribe channel Dokadil Institute. Karena channel ini kita dedikasikan untuk seluruh peternak yang ada di seluruh Indonesia. Channel Dokadil Institute membuat kita semua lebih paham peternak. Demikian Sobat Dokadil, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga kita sehat selalu, semoga kita bahagia selalu. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Bentar lagi Lebaran, kita Lebaran.